Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Amalia Tina dalam program Padamu Ayah Bunda. Pemirsa dan pendengar, bagaimana kabar Anda di Senin pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa dan juga pendengar, hari ini dalam program Padamu Ayah Bunda, kita akan bahas terkait bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua dikala mereka sudah berada di usia senja. Pastinya bentuk berbagi dan juga bentuk berbakti dan juga cara berbaktinya akan berbeda. Nah, bagaimana? Nah, akan kita kupas hari ini dalam tema bahagia di usia senja menurut Islam. Tentunya hari ini sudah hadir di studio MTA TV narasumber kita, beliau adalah anggota Keputuran MTA Pusat, ada Ibu Sri Handayani SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Handa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berapun kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Amel. Alhamdulillah ya, ini sudah lama tidak berjumpa gitu ya dengan Bu Handa. Alhamdulillah hari ini bisa berbagi gitu ya ilmunya untuk pemirsa dan juga pendengar. Tentunya nih ya Bu Handa, kita juga mengundang pemirsa dan pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Hari ini temanya adalah bahagia di usia senja menurut Islam gitu ya. Ini bahagianya yang seperti apa gitu ya, dan apa yang bisa kita berikan kepada orang tua agar orang tua ini bahagia, tentunya kembali menurut dengan tuntunan Islam gitu ya. Silahkan Bu Handa untuk menyampaikan mukadimahnya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM, serta ayah bunda dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Diberikannya kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa dalam program acara Padamu Ayah Bunda. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM yang dirahmati Allah, bahwa setiap manusia mengalami yang namanya perkembangan pertumbuhan fisik. Tahapan-tahapan atau fase yang dilalui adalah dari bayi, kemudian kanak-kanak, remaja, dewasa, sehingga menjadi tua. Dan menjadi tua itu adalah suatu hal yang pasti terjadi. Jadi fase-fase itu pasti akan dilalui oleh manusia. Kecuali ketika takdir Allah itu ajal datang sebelum fase itu kita lalui. Maka kita dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa menjadi tua itu adalah keniscayaan. Kemudian juga bukan pilihan dan tidak bisa dilawan. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita itu bisa bahagia di usia senja. Bahwa menjadi tua itu bukanlah suatu yang menjadikan kita itu menjadi lemah, tetapi menjadi tua itu adalah, menurut Islam itu adalah ketika kita dipanjangkan umur kita, itu adalah suatu kemuliaan. Kemudian juga kesempatan emas untuk kita beramal soleh untuk mencari bekal hidup di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa baik-baik manusia itu adalah yang ketika panjang umurnya dan amalnya baik. Begitu ya. Jadi ketika kita menjadi tua itu kita harus bersemangat, bersyukur, alhamdulillah masih dipanjangkan umur kami sehingga kami bisa banyak berbuat beramal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga hati kita menjadi bahagia.
bahagia. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana supaya kita itu bisa meraih kebahagiaan di masa tua. Jadi sebagaimana Allah ini bersabda di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi ketika kita itu akan bahagia yang sejati itu yang seperti apa? Itu ketika kita itu mengingat Allah, jadi hati kita akan menjadi bahagia dan itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Seperti itu. Maka ini Mbak Sekar, mari kita bahas bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng bagaimana supaya kita bisa meraih kebahagiaan di masa tua atau senja. Gitu. Bagaimana gitu ya caranya meraih kebahagiaan di usia tua atau usia senja. Tadi tentunya tidak hanya untuk orang tuanya, diri orang tua gitu ya. Tapi ini ada peran anak-anak di dalamnya. Kita sebagai anak-anak ini harus seperti apa mengarahkan orang tua kita agar tentunya bisa terus bahagia gitu ya Bu Handa ya. Di usia senjanya yang mungkin sudah dibarengi dengan kekurangan fisik, mungkin juga sakit, yang mungkin juga merenggut gitu ya kebahagiaan orang tua. Nah ini bagaimana anak untuk mendukung dan juga bersama gitu ya, bersama dengan orang tua menghadapi hal-hal yang mungkin untuk orang tua ini kok saya jadi tua ya, kok fisik saya jadi lemah ya, kok saya sekarang sudah tidak bisa makan enak lagi ya. Nah ini bagaimana gitu ya. Nah langsung saja gitu ya Bu Handa ya ke bagaimana caranya bisa bahagia di usia senja gitu. Jadi pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM dimanapun berada, bagaimana kita itu bisa meraih bahagia di usia senja. Jadi kita itu orang tua ini bisa merasa bahagia begitu ya. Jadi yang pertama adalah yang kita lakukan adalah sebagai orang tua kita dekat kepada Allah dan memperbanyak ibadah. Jangan ingat sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, niscaya dan janganlah kamu kufur gitu. Jadi ketika Allah itu berjanji, ketika kita itu ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Jadi ketika kita itu biasanya itu sudah tua, itu sendirian. Tetapi ketika kita itu ingat Allah, itu Allah akan menemani kita gitu. Jadi walaupun kita kesepian, ketika kita itu selalu dzikrullah, itu Allah akan menemani kita gitu. Lah bagaimana supaya kita itu bisa menjadikan masa tua itu banyak kita gunakan untuk beribadah, juga bagaimana kita itu bisa dzikrullah. Dimulai dari gini Mbak Ame, jadi dari kita bangun pagi. Jadi dari kita bangun pagi, alhamdulillah Allah telah mengembalikan nyawa kita. Bahwa ketika kita tidur itu kan kita itu mati semua gitu. Ada di antara saudara-saudara kita itu yang sudah tidak kembali lagi. Dan alhamdulillah di waktu itu kita masih dikembalikan lagi sehingga kita pagi itu bisa bernapas, kita bisa bangun lagi, bisa melihat matahari. Itu suatu hal yang harus kita syukuri. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Begitu. Jadi ketika kita bangun itu Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana kita itu mengingat Allah. Kemudian setelah kita itu bangun tidur, biasanya kita kan ke kamar mandi. Sebelum ke kamar mandi pun kita itu kan diajarkan oleh Rasulullah doa mau ke kamar mandi. Kemudian setelah keluar kita diajarkan doa untuk keluar kamar mandi. Itu semua kan dzikrullah, doa kita kepada Allah. Kemudian biasanya kita itu kan berwudu. Sebelum wudu pun kita berdoa. Kemudian setelah wudu kita juga berdoa. Dan biasanya kalau kita ini orang-orang tua ini kan bangunnya itu kan sebelum subuh. Jadi kita bermunajat kepada Allah dengan sholat tahajud. Disitulah
berdoa, kita juga mendekat kepada Allah. Kemudian setelah itu sambil menunggu subuh, biasanya kita gunakan untuk memohon ampun kepada Allah di waktu itu kan mustajab gitu sambil menunggu subuh begitu. Kemudian ketika terdengar suara adzan selesai kita sholat fajar, bahwa kita ingat dengan pahalanya sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi hati kita ini kan dari bangun itu bahagia terus betul. Gitu kan Mbak Amel ya. Jadi kemudian kita sholat subuh, saya sudah melaksanakan perintah Allah. Kemudian setelah sholat subuh mungkin kita bisa melakukan membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran itu kita ingat bahwa perintah Allah, Allah itu di dalam Al-Quran itu berfirman bahwa membaca Al-Quran, sholat, berinfak itu adalah amalan yang tidak akan rugi. Maka ketika itu saya membaca Al-Quran ini amalan yang tidak rugi dan saya akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Seperti itu. Kemudian Allah itu kan suka dengan amalan walaupun sedikit tapi istiqomah. Apa ya yang saya lakukan? Saya sholat sudah, saya tadi baca Quran sudah. Oh, infak yang belum saya lakukan. Apa saya punya uang 1.000, saya masukkan. Umpama kita punya enceleng gitu ya, baik enceleng atau apa, setelah sebulan saya masukkan, saya sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian ada mungkin sisa uang belanja, saya masukkan ke situ. Nah, saya akan didoakan oleh malaikat di pagi hari ini, kan bahagia lagi itu. Betul. Jadi hari kita itu bahagia nih. Walaupun di usia senja tapi pikiran kita itu bahagia terus. Saya akan mendapatkan ini, saya akan mendapatkan ini. Kemudian tidak lupa kita itu biasanya kan doa pagi dan petang. Di situ banyak sekali makna ketika kita resapi itu, kita itu akan bahagia sekali dengan kita itu sayyidul istighfar gitu. Ya Allah, kalau saya pagi ini meninggal saya sudah baca ini, saya akan masuk surga, kan seperti itu. Kemudian bahwa saya hidup di dunia ini tidak sendirian, ada Allah, dengan Allah saya akan dijaga, kan seperti itu doa pagi, zikir pagi dan petang itu kan banyak seperti itu Mbak. Jadi kalau kita resepi itu menjadikan kita itu bahagia terus. Jadi kemudian mungkin ketika kita itu masih sudah tua tetapi masih beraktivitas mungkin di kantor atau di pasar atau tapi setelah kita melakukan yang itu kan hati kita menjadi bahagia Kemudian kita bisa ke kantor ketika waktu duha itu ya kita sholat duha. Kemudian amal apa yang bisa kita lakukan? Oh, saya harus berbuat baik dengan orang-orang sekitar saya. Jangan sampai menyakiti saudara-saudara di sebelah saya, kan seperti itu. Jadi kita itu dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi itu bahagia sekali karena kita melakukan hal-hal yang Allah perintahkan seperti itu betul, Masya Allah. Ini bahagia dari sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya. Dengan tadi bangun tidur kita bersyukur, kita bisa bangun kembali gitu ya, kita bisa kembali beraktivitas, kembali beribadah, kembali mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Ini syukur yang patut kita ingat setiap hari gitu ya Bu Handa ya. Tadi dalam satu hari saja gitu ya kita bisa menumpuk syukur banyak sekali. Ini baru satu cara ya, dekat dengan Allah. Cara bahagia di usia senja yang pertama adalah dekat dengan Allah. Ini satu hari sudah bisa bahagia. Lalu cara yang kedua nih apa nih Bu Handa untuk tambah bahagia gitu ya, Mbak, ya. Yang kedua adalah bertaubat dan memperbaiki diri sebelum ajal itu tiba. Jadi sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Jadi ketika kita itu bertaubat, Allah memerintahkan taubat, kita itu akan menjadi orang yang beruntung. Dan taubat ini Allah
itu berikan akan diterima oleh Allah sampai kalau nyawa itu sudah di kerongkongan. Jadi ketika kita tua, kita dulu pas muda, itu banyak dosa, itu kita bisa bertaubat dan akan diampuni seperti itu, Mbak. Jadi kan bahagia sekali, Mbak. Jadi ketika ingat muhasabah diri gitu, saya dulu pernah berbuat dosa kepada suami saya, mungkin saya dicintai suami saya, tapi saya tidak tahu gitu. Mungkin dulu pernah saya dibelikan apa oleh suami saya, tetapi saya tidak menerima dengan baik, padahal suami saya dengan itu bentuk cintanya dia pada saya, kayak gitu. Ingat-ingat yang seperti itu kan, Mbak. Makanya setelah itu kita, ya Allah, saya salah dengan suami saya dulu itu tidak nurut dengan suami saya, kayak gitu. Kalau dikasih tahu malah saya jawabnya lebih dari 3 kata kayak gitu. Nah, itu kan bisa introspeksi diri, kemudian kita mohon ampun kepada Allah, kemudian juga kita minta maaf kepada suami kita gitu. Jadi ketika kita itu tua itu perilaku kita itu berubah gitu. Oh ya, dulu seperti itu, sekarang minta maaf. Kemudian suaminya juga gitu, mungkin dulu kasar kayak gitu ya, tidak pernah menghargai istrinya. Ya, saya minta maaf juga, saya dulu seperti itu. Dan hari ini mari kita berubah bareng-bareng. Seperti itu kan bahagia, Mbak. Iya, betul. Kemudian ketika kita bermuhasabah, mungkin dulu kita itu dalam mendidik anak itu, mungkin kita memperlakukan anak kita itu dengan didikan VOC gitu ya. Mereka kan anak kecil, kita kan menangan gitu. Kamu harus nurut sama ayah sama ibu kayak gitu. Nah, seperti itu kadang anak-anak itu kan menjadi tertekan gitu ya. Jadi saya harus nurut terus, kalau salah sedikit pokoknya ada sapu melayang. Seperti sendal itu melayang gitu ya. Kalau tidak umpama saya menjatuhkan gelas itu saya akan dulu saya itu memarahi anak saya itu harga gelas yang tidak seberapa itu saya nilai lebih dari sakitnya hati anak saya kayak gitu kan. Itu kan kerasa seperti itu. Kenapa kita minta maaf kepada anak kita? Biasanya ini kan yang jadi korban pendidikan itu percobaan untuk parenting itu kan anak pertama ya. Kita minta maaf kepada anak-anak kita. Nak, saya minta maaf dulu orang tua belum tahu cara mengajarkannya, dan dulu itu nggak ada namanya ini ya pelajaran pranikah itu kan belum ada. Jadi kita tidak belajar itu secara otodidak. Saya dulu diajari orang tua dan saya menerapkan kepada kamu. Saya mohon maaf kalau dulu ibu salah seperti itu. Anak akan merasa ini, Mbak. Jadi oh, ibu saya minta maaf. Itu jadi dia akan mungkin sakit hati, itu akan ini, oh saya memaafkan kayak gitu. Tetapi ketika kita itu tidak minta maaf, kita memperlakukan anak kita itu dalam mendidik anak kita itu salah kayak gitu, kita tidak minta maaf dan anak saya terluka, anak kita itu terluka, tersakiti, itu kan akan dipendam. Tetapi ketika kita minta maaf, insya Allah anak kita akan menjadi hatinya itu terbuka. Ya Allah, ibuku sekarang berubah dan saya akan memaafkan ibu saya. Jadi hubungan dengan orang tua itu kan menjadi cair semakin gitu. Baik gitu ya, Bu Handa ya. Kita juga mohon maaf minta ampun kepada Allah. Saya dulu telah memperlakukan anak saya, telah berbuat dolim terhadap anak saya kayak gitu. Kemudian juga kita mohon ampun apabila kita berbuat dosa kepada teman kita, orang tua kita, kayak gitu. Jadi kita mohon ampun kepada Allah. Dulu saya telah berbuat dolim kepada saudara saya, kemudian kepada orang tua saya, seperti itu. Kita mohon ampun kepada Allah dan kemudian aksi nyatanya ya kita minta maaf kepada orang-orang yang kita sakiti. Seperti itu hati kita akan plong, kemudian juga akan bahagia. Tetapi ketika kita malu, minta maaf kepada apalagi dengan orang-orang terdekat, itu kan yang sering kita sakiti ya, suami kita, anak-anak kita, orang tua kayak gitu. Itu kalau kita malu minta maaf, itu kan akan menjadi ini jurang pemisah antara kita dan anak kita. Kadang kita melihat ada seorang anak yang ketika ditanya ibunya itu jawabnya hanya
oke, Satu kata. ya itu. Tetapi ketika dengan temennya itu bisa banyak kata diungkapkan. Nah seperti itu kita sebagai orang tua mengingat bahwa oh mungkin ada salah dengan saya mendidik anak saya, Mama. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya telah diberi amanah dan saya belum bisa, maka tunjukilah saya untuk bisa meluluhkan hati anak saya. Seperti itu. Kemudian tadi minta maaf, itu bahagia sekali, Mbak. Iya, gitu ya. Iya. Bertaubat dan memperbaiki diri betul, gitu ya. Karena memang usia senja gitu ya, semakin waktunya semakin untuk mendekatkan diri kepada Allah tadi yang pertama, dan yang kedua adalah bertaubat dan memperbaiki diri. Bertaubat ini tidak hanya kepada Allah gitu ya, tapi kita juga mengingat gitu. Bagaimana perbuatan kita kepada anak kita, bagaimana perbuatan kepada orang tua kita, mungkin saudara, teman, tetangga gitu ya Bu Handa ya. Untuk kita bisa memperbaikinya juga gitu. Mungkin sebelumnya hubungannya agak renggang gitu ya, agak tidak rukun. Nah, ini bagaimana dicari solusinya mungkin biar bisa tambah rukun gitu ya, tambah akrab, tambah baik hubungannya dengan saudara, teman, anak, orang tua juga gitu ya. Ini tentunya juga perlu tekad nih Bu Handa ya. Bagaimana ini kita bisa yakin untuk kita bisa mungkin berani gitu deh minta maaf ke anak atau minta maaf ke suami gitu. Ya, kalau kita itu di jalan yang benar gitu ya Mbak. Yang pertama jangan kita itu berputus asa dari rahmat Allah. Apa mungkin ya saya diampuni dosa-dosa saya, kemudian melenggono gitu, dosaku banyak banget. Tapi kita tidak minta ampun kepada Allah. Seharusnya kita yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya selama nyawa itu belum sampai ke kerongkongan gitu ya. Jadi kita yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Kemudian aksi saya agar saya itu taubat saya itu diterima, yaitu apa ya yang saya lakukan kalau kita itu salah dengan manusia kan harus minta maaf kepada orang yang kita dolimi gitu ya. Jadi maka kita beranikan kita sekuat tenaga gitu. Mungkin pertama kalau dengan orang-orang terdekat itu kan ini walaupun malu kan nggak begitu malu sekali gitu. Mungkin dengan kita bicaranya itu agak tersendat-sendat gitu dimaklumi gitu ya. Jadi nggak apa-apa nak gitu umpama dengan anak kita. Ada apa Ibu? Saya mau minta maaf dulu saya mendidik kamu dengan pola itu VOC kamu tak pukuli terus gitu umpama saya minta maaf sekali ya nak gitu, kamu mau kan memaafkan ibu gitu. Nanti anak itu akan ini mungkin pertama belum gitu tapi dia akan berpikir ibu saya minta maaf kepada saya sebagai anaknya, itu akan kerasa sekali. Jadi dia akan memaafkan, terus hatinya itu akan menjadi plong. Kemudian juga mungkin nak dulu saya itu berpikir mendidik kamu itu ya nak ya, saya kira hanya saya penuhi kebutuhan lahirnya. Saya bekerja dari pagi sampai sore, ayahmu juga seperti itu, semua saya kasihkan kepadamu. Tetapi ternyata kamu belum bahagia ya. Ternyata kamu butuh tempat untuk curhat, tempat untuk ngobrol, tetapi kami tidak bisa karena kami pulang sudah malam kecapean. Seperti itu kita ungkapkan Mbak. Jadi anak itu oh iya ibu saya seperti itu karena kecapean dulu kayak gitu. Kalau enggak kan taunya ibuku bekerja, bapakku bekerja, tidak pernah memperhatikan saya kayak gitu. Saya ketika akan menyampaikan apa yang di dalam hati saya di sekolah seperti apa, saya dengan teman saya tidak bisa karena sampai rumah sudah pada kecapean. Seperti itu kita sampaikan. Kemudian juga mungkin juga ketika anak-anak kita ini dia itu mau mencurahkan isi hatinya gitu kan, ketika orang tuanya itu tidak bisa menerima gitu kan, dia sakit ya Mbak. Jadi makanya dia lebih bahagia dengan orang lain gitu ya. Seperti itu. Iya, ini
ini tentunya kita juga sebagai anak gitu ya menerima bagaimana hal-hal yang diberitahukan kepada kita dari orang tua kepada kita gitu ya. Orang tua minta maaf, kita sebagai anak juga memaafkan gitu ya, memahami karena memang ini juga pertama kalinya orang tua kita tuh jadi orang tua gitu ya. Nah, dan tentunya kita juga sebagai anak harus bisa memahami mereka gitu ya. Bu Hana, kita akan lanjutkan tapi kita istirahat sebentar ya. Baik pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Bertemunya dengan orang baik, sehingga insya Allah virus yang menular kepada kita itu juga virus-virus yang baik gitu ya. Jadi kita bersilaturahmi itu bisa kita datang ke kajian, kemudian kita menengok saudara kita yang sakit kayak gitu, akan menjadikan kita itu tambah syukur. Kemudian saudara kita yang kita tengok gitu kan akan merasa bahagia. Apalagi ketika kita itu bisa menghibur hatinya. Mungkin ketika saudara kita itu sedang kelelahan dengan sakitnya kayak gitu, kita bisa menghibur bahwa dengan sakit itu dosa-dosamu kan akan hapus gitu nih. Dan kami yang sehat itu belum tentu, maka bersyukurlah, sabarlah ya, kayak gitu kan seneng gitu nih orang yang ditengok. Kemudian juga kita bisa takziah kepada orang yang sedang ditinggal oleh orang yang dicintai, mungkin anaknya, mungkin suaminya, atau mungkin istrinya, dengan kita menguatkan hatinya. Mungkin kan berat sekali ya orang yang ditinggal, apalagi dalam keadaan mendadak seperti itu kan, untuk ini kan berat sekali, maka kita menguatkannya. Mungkin dengan kita bisa bahwa yang namanya takdir itu kan sudah, ajal itu kan sudah tidak bisa diajukan atau dimundurkan. Sudah waktunya itu, dan dengan kesabaran, dengan kita sabar kita akan mendapatkan pahala. Kalau tidak sabar kita akan mendapat dosa. Seperti itu kan, kuat itu orang yang ditinggalkan, seperti itu. Jadi kemudian juga kita bisa mengajak teman-teman kita bergabung dalam umpama biar kita itu sehat, yuk kita buat ini ya grup senam gitu. Untuk menjaga marwah diri kita, itu kita buat senamnya, kita grupnya itu ya di tempat yang tertutup seperti itu. Nanti kita ajak-ajak. Lah nanti di situ kan kita sering sharing ya. Kita ketika kita itu menjadi orang tua, ya jangan sharingnya itu tentang apa ya, ghibah terhadap saudara yang lain, tetapi bagaimana supaya kita itu bisa menjadi tambah ini taat kepada Allah kan seperti itu. Mungkin nanti saya itu baru sakit ini, mungkin kaki saya itu kok untuk jalan nggak bisa, saya juga nggak apa-apa ya, wong kita itu sudah umur umpama sudah di 50 tahun kita diberi kesehatan, maka tidak apa-apa, yuk kita ikhtiar apa yang bisa kita lakukan ya gitu. Mungkin kita bisa ini, saya begini-gini sembuh kayak gitu kan, bisa saling sharing gitu ya Bu. Itu bahagia Mbak. Betul. Iya, daripada nanti di rumah sendirian gitu kan, berkumpul dengan seperti itu. Daripada di rumah sendirian gitu ya, suntuk, bosen gitu ya. Mungkin tadi bisa kata Bu Hana bikin grup senam gitu. Nanti bertemu dengan teman-teman yang seumuran gitu ya, yang mungkin juga punya solusi dari mungkin kakinya sakit kenapa, punggungnya sakit kenapa gitu ya. Nah, ini bisa saling sharing juga gitu. Dan tentunya pembahasannya juga pembahasan-pembahasan yang baik gitu ya Bu Hana ya. Tidak mungkin pembahasan-pembahasan yang buruk gitu ya. Nah, tadi berarti silaturahmi ini juga sebagai bentuk menebar kebahagiaan ya Bu Hana ya. Jadi tidak hanya diri kita yang bahagia, tapi orang lain di sekitar kita juga bahagia. Apalagi kalau kita itu bisa memberikan motivasi, membuat dia bahagia, itu kan kita juga bahagia, orang di samping kita juga bahagia. Kemudian kita juga bisa membuat grup tahsin gitu, tahsin lansia gitu. Jadi siapa yang belum bisa ngaji, yuk kita belajar bareng-bareng. Seperti itu kan nanti yang dibicarakan itu yang baik-baik. Tapi ketika kita nanti grupnya itu apa ya, grupnya itu hanya ghibah saudara, gosip-gosip gitu ya. Kayak gitu kan
nambah dosa. Betul. Lebih baik tadi kata Bu Handa bikin grup tahsin atau grup senam gitu ya, grup olahraga mungkin ya, renang atau mungkin yang lainnya gitu. Renang bisa nanti bareng-bareng gitu ya, Mbak. Iya, betul. Ini pastinya juga bisa mengisi waktu luang. Kalau misalnya sudah tua gitu kan, sudah tidak ada pekerjaan, mungkin waktu luangnya juga tambah banyak gitu, mungkin bisa diisi dengan hal-hal yang baik gitu. Nah, kita ini sebagai anak juga tentunya harus mendukung gitu ya, Bu Handa ya. Kita punya orang tua yang punya niat baik. Orang tua bilang, nak saya mau gabung grup senam. Nah, anaknya ini diantar reaksinya gitu ya, seperti apa harus ya Bu Handa? Ya, alhamdulillah gitu ya, diantar ke tempat senamnya gitu. Orang tua seneng banget itu, walaupun hanya ini ya, mungkin saya antar ya Bu gitu, walaupun ibunya itu juga bisa naik motor gitu. Nanti biasanya ibunya, nggak usah, saya tak berangkat sendiri, tapi hatinya di dalam hatinya pengen diantar. Enggak, bahagia banget ya Allah, anak saya baik banget kayak gitu. Masya Allah gitu ya. Nah, ini kita sebagai anak tentunya juga harus mendukung gitu ya niat baik orang tua. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang ngajak anaknya, anak ayo kita ke rumah Pak D gitu, ayo kita ke rumah Bude gitu, anak nih juga harus mau gitu ya Bu Handa ya. Iya, harus mau. Itu kan ini apa namanya, untuk menjalin silaturahmi dengan budenya, dengan Pak D-nya, itu harus kita dukung sebagai anak itu. Gitu ya. Dan ketika orang tua itu bahagia gitu, ridho dengan kita, itu kan doanya itu akan terkabul ya. Jadi lisan orang tua itu kan mustajab gitu. Jadi ketika ya Allah, anakku di antara mungkin ya pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi yang lain itu kalau jam segini nih pengen dolan, tetapi ketika dia sedang mengerjakan sesuatu, saya bilang begini, saya diantar, itu kan bahagia sekali. Maka dia yang akan ternonton, ya Allah, saya ridho dengan anak saya, semoga anak saya seperti ini kan gitu, Mbak. Ya itu berkah untuk anak juga. Doa-doa baik gitu ya akan selalu ada gitu untuk kita sebagai anak-anaknya, karena kita juga sudah mengusahakan, insya Allah juga sudah mengusahakan yang terbaik gitu ya untuk orang tua tadi, menuruti niat-niat baik mereka gitu. Menuruti selama niat baik itu Allah ridho gitu. Betul sekali. Iya, ini ada trik lagi atau cara lagi nih Bu Handa untuk kita bisa bahagia di usia senja mungkin? Yang keempat adalah mendidik dan menasehati generasi muda. Jadi ketika kita usia senja kita itu saatnya kita itu berbagi ilmu dan hikmah gitu. Jadi sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya itu di dalam surat Luqman ayat 17 itu, wahai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah manusia mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Begitu sebagai orang tua itu jadi memberikan nasihat kepada anak-anaknya, kepada cucunya, dan itu akan meresap gitu Mbak. Jadi kalau kita sering melihat nenekku pahlawanku gitu, kakekku pahlawanku gitu, ibuku pahlawanku, bapakku pahlawanku gitu. Ketika anak-anak itu diberi nasihat oleh orang tua, itu akan akan didengarkan dan akan diresapi begitu. Apalagi ketika kita itu memberi anak kita nasihat, itu mungkin ketika dia mau pergi jauh kayak gitu, mungkin dia akan merantau ke tempat yang jauh dari kita gitu. Kita bisa menyampaikan, nak, Bapak, Ibu punya pesan, jagalah Allah dimanapun berada, karena kamu sendirian ya nak di sana dan hanya kamu bersama Allah. Maka peganglah Al-Quran dan Sunnah dimanapun kamu berada ya nak. Itu adalah yang Ibu Bapak titipkan untukmu, agar kamu dijaga oleh Allah. Itu meresap di hati anak-anak kita ketika kita itu menyampaikannya dengan hati gitu ya Mbak. Kemudian mungkin ketika anak kita itu sudah bekerja di tempat yang basah, yang banyak uang gitu ya Mbak. Ya, kemudian godaannya besar kayak gitu, ketika dia berpamitan kepada kita, gitu kita bisa sampaikan, nak, Bapak, Ayah, Ibu kayak gitu membesarkan kamu dengan cucuran keringat, itu berusaha dengan cara yang halal, mencari dengan cara yang baik dan halal, agar darah yang mengalir di darahmu adalah darah yang halal dan baik. Maka ketika kamu bekerja nanti, jangan sampai membuat dirimu makan sesuatu yang
tidak halal yang sudah Umi tanam dari ibu bapak kita tanam dari kecil akan kau nodai ya nak. Jadi janganlah terpedaya dengan uang yang haram. Gitu akan membekas di hati anak-anak kita, Mbak. Jadi kalau kita sering memberi nasihat seperti itu kepada anak-anak kita itu akan membekas gitu. Apalagi apalagi kalau dia jauh dengan kita, itu akan teringat. Oh ibu saya kemarin pesen ini, bapak saya seperti itu, Mbak. Jadi kita harus sering memberi nasihat. Lah anak-anak muda itu kalau bukan orang tua yang memberi nasihat itu siapa lagi gitu ya. Jadi dan itu pun nanti kan mereka akan tahu, oh ibu saya, bapak saya sering memberi nasihat, maka dan itu terngiang di telinga saya, maka saya akan memberi nasihat kepada anak-anak saya juga. Jadi nanti kan ini cucu-cucu kita juga akan jadi warisan nasihat. Gitu. Betul, nasihatnya jadi warisan. Nanti kita nasihatin ke anak kita nasihatin ke anak-anak mereka selanjutnya gitu ya, Masya Allah. Apalagi kalau nasihatnya ini juga disampaikan dengan cara yang baik gitu ya Bu Handa. Tadi kalau kata Bu Handa disampaikan dari hati gitu. Jadi pasti anak-anak juga akan menerima dengan senang hati juga gitu ya Bu Handa ya. Nah kita ini sebagai anak juga gitu ya, dinasihati orang tua ini bukan sebuah bentuk teguran atau mungkin sebuah bentuk protes orang tua kepada kita gitu ya. Kita sebagai anak bahagia dinasihati mereka gitu, karena ternyata tadi menasihati adalah bentuk kebahagiaan orang tua gitu ya. Jadi tentunya kita pengen orang tua kita bahagia dan pastinya kita juga menerima gitu ya nasihat mereka dengan bahagia gitu ya Bu Handa ya. Masya Allah luar biasa gitu, dan nasihat ini pastinya akan selalu dibutuhkan gitu ya Bu Handa ya. Mau kita sudah dewasa, sudah masih menikah, masih anak-anak gitu ya. Selalu dibutuhkan gitu, Masya Allah. Ke kakek nenek aja untuk cucunya dibutuhkan. Makanya ada anak-anak yang ini ya, yang ini sama kakeknya, jadi sama lebih dekat neneknya, ke neneknya, lebih dekat ke kakeknya gitu karena ya. sering diberi nasihat. Tadi juga sering diberi nasihat, merasa akrab, merasa dekat gitu ya dengan neneknya atau dengan kakeknya karena merasa nyaman tadi dengan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang diungkapkan dari hati gitu ya Bu Handa. Ada mungkin lagi caranya Bu Handa untuk kita bisa bahagia di usia senja? Yang kelima adalah ridho dengan takdir Allah dan selalu bersyukur dan sabar. Jadi ketika kita itu lapang menerima takdir Allah bahwa ini semua baik dan buruk ini datangnya dari Allah, maka saya yakin akan mendapatkan jalan keluar. Begitu. Jadi ketika kita itu akan mendapatkan suatu nikmat, maka kita akan selalu bersyukur atas nikmat Allah itu, bahwa kita itu yakin bahwa sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 7 itu Mbak. Jadi jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Jadi ketika kita itu mendapatkan nikmat, itu kita bersyukur, Allah akan menambah. Tetapi ketika kita itu mendapat nikmat, kita tidak syukur, maka adab Allah sangat pedih seperti itu. Kemudian ketika kita itu di dalam baru mendapat cobaan, itu musibah, kita itu sabar. Jadi pahala kesabaran itu kan unlimited. Betul. Tidak ada batasnya. Maka dengan kesabaran saya berharap akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas seperti itu. Jadi ketika kita itu dalam menghadapi kehidupan ini, itu kita lapang hati. Ketika kita mungkin diuji dengan sakit, maka ya Allah jadikanlah sakit ini, saya bersyukur dengan sakit ini. Kalau engkau ridho, itu saya akan menerima gitu. Jadi nggak apa-apa saya sakit seperti ini, Allah telah memberikan umur yang sampai segini dan saya sakit, maka saya ikhtiar, saya berusaha dan saya serahkan semua ini kepada engkau. Engkaulah penyembuh saya. Dengan itu kan bahagia, Mbak. Beda dengan ketika kita ngeluh, kok sakitnya kayak gini, aduh kayak gitu. Lebih baik kita istighfar, ya Allah, kalau astagfirullah kayak gitu terus Mbak. Jadi kalau Nabi itu tidak punya dosa aja dalam sehari istighfarnya lebih dari 70 kali. Maka kita yang banyak dosa ini banyak istighfar. Jadi lebih banyak harusnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kita
ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan bahwa perumpamaan seorang mukmin itu sungguh menakjubkan. Ketika dia itu mendapat nikmat, dia bersyukur. Namun ketika dia dalam cobaan, dia bersabar. Jadi semua itu baik bagi dia gitu. Jadi ketika kita itu dalam bahagia, saya bersyukur. Ketika saya dalam kesusahan, saya sabar, dan itu semua dari Allah, dan saya menerima gitu nggih. Itu baik semua untuk saya. Gitu kan jadi bahagia, Mbak. Iya, Masya Allah ya. Tadi kalau misalnya diuji kita bersabar, kalau misalnya kita diberikan kebahagiaan kita juga bersyukur gitu ya. Ini juga bentuk gitu ya, kita ridho kepada takdir yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Tadi tidak juga mungkin protes ataupun sambat gitu bahasa Jawanya ya Bu Handa ya, untuk kita bisa menerima ridho dan takdir Allah gitu ya. Masya Allah. Ini adakah lagi caranya atau sudah Bu Handa? Sudah 5 ya. Tadi kita sudah 5 caranya bahagia di usia senja menurut Islam. Yang pertama adalah dekat kepada Allah, yang kedua bertaubat dan memperbaiki diri, yang ketiga menjaga silaturahmi dan hubungan baik dengan keluarga, yang keempat mendidik dan menasihati generasi muda, dan yang kelima ridho dengan takdir Allah. Ini adalah bentuk bahagia orang tua atau orang-orang yang di usia senja. Tentunya kita sebagai anak gitu ya, mendukung kebahagiaan mereka, mendukung kelima cara mereka untuk bahagia ini gitu ya. Bu Handa ya, tadi ada dekat dengan Allah, kita sebagai anak tentunya dukung untuk beliau, orang tua kita bisa terus dekat dengan Allah, lalu bertaubat dan memperbaiki dirinya. Kita juga memaafkan orang tua kalau misalnya mereka sudah mengakui kesalahan kepada kita gitu ya. Lalu menjaga silaturahmi dan hubungan baik, dan yang keempat mendidik dan menasehati gitu ya. Dan yang kelima ridho dengan takdir Allah. Tentunya kita sebagai anak ini juga harus sama-sama ridho gitu ya Bu Handa ya, dengan keadaan orang tua kita. Mungkin orang tua kita sudah sedang diuji dengan sakit, kita juga ridho, orang tua kita juga bersabar, kita juga sebagai anak juga bersabar gitu ya. Masya Allah, luar biasa Bu Handa. Terakhir silahkan pesannya mungkin untuk pemirsa dan juga pendengar ya, yang saat ini sedang merawat orang tuanya, menggapai surganya gitu ya, dengan merawat orang tuanya. Silahkan semangatnya mungkin Bu Handa. Jadi pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM dimanapun berada, bahagia di usia senja itu bukan berarti kita itu bebas dari cobaan, tetapi karena lapang hati kita menerima semua ketentuan Allah. Semoga kita semua yang orang tua itu Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang menua dengan indah. Jadi beriman hingga akhir dan bertemu Allah dengan keadaan husnul khotimah. Kemudian kepada anak-anak yang saat ini baru diberi amanah orang tua untuk menjaga orang tua, merawat orang tua, bahwa yakinlah bahwa dengan apa yang kita lakukan hari ini itu adalah cara Allah untuk memberikan kita surga gitu nih. Jadi seberapapun beratnya kita yakin bahwa pahalanya itu nih, balasannya itu adalah surga. Masya Allah. Ya, maka sabar-sabarlah, ikhlaslah dalam merawat orang tua. Dukung orang tua kita untuk bahagia di usia senja. Betul, dukung orang tua kita untuk bahagia di usia senja gitu ya. Mungkin cobaan berat yang kita hadapi saat ini, insya Allah pahalanya akan lebih berat nanti ya di akhirat gitu. Terima kasih Bu Handa untuk ilmunya hari ini, luar biasa tentunya. Semoga bermanfaat untuk Anda pemirsa dan juga pendengar. Terima kasih untuk waktunya Bu Handa. Sama-sama. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Padamu Ayah Bunda hari ini. Tentunya terus saksikan program Padamu Ayah Bunda setiap hari Senin hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amaliatina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.